Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara koordinasi pelaksanaan PLP 2 Prodi S1 PGSD dengan Sekolah Mitra. Sebelum kita memasuki sambutan dan materi inti, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini agar kita semua dapat mengikuti jalannya kegiatan dengan lebih terarah. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua Program Studi, yang ketiga pemaparan teknis kegiatan oleh Ibu Tria Mardiana, dan yang keempat adalah perkenalan dosen pembimbing lapangan, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Tanpa berpanjang kata, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga cara ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ketua Kaprodi S1 PGSD. Kepada yang terhormat Bapak Agristo Bintang Aji Pradana, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sekprodi, Ibu Kaleb Fakultas, Kaleb Prodi, Bapak Ibu sekalian, dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak Ibu perwakilan dari sekolah mitra, ada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali, ya, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat, salam, salut tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini untuk kesekian kalinya, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk berkoordinasi dalam rangka persiapan praktikum lapangan PLP 2. Mungkin ini untuk kesekian kali juga kita bekerja sama, nggih, Bapak Ibu sekalian. Harapannya nanti akan kita lakukan jauh lebih baik lagi sehingga menjadi kegiatan dengan luaran-luaran yang produktif. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian mewakili fakultas dan prodi atas dedikasi Bapak Ibu sekalian, kemudian luangan waktu di sela kesibukan Bapak Ibu eh, dalam koordinasi PLP 2 kali ini. Besar harapan kami, luaran-luaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di dalam PLP 2 ini menjadi wadah bagi kita semua, baik dosen, mahasiswa, maupun dari pihak sekolah, mungkin dari kepala sekolah atau guru, ini bisa berkontribusi menjadi lebih produktif. Mungkin Bapak Ibu dosen, ini kesempatan kita untuk mendidik atau membimbing anak-anak kita di PLP 2 ini. Dan harapan kami selanjutnya adalah Bapak Ibu sekalian eh, di dari mitra, sekolah mitra, nanti derek bimbingannya nggih Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Berdasarkan evaluasi dari periode yang lalu, ada beberapa, yang pertama adalah ada beberapa mahasiswa ini yang ternyata khususnya yang praktikum, ya, praktik mengajar maupun penyusunan perangkat ajar, ini
belum sepenuhnya memahami dan mampu mempraktikkan pembelajaran yang inovatif. Padahal dari nilai itu nilainya cukup baik, tetapi tidak tercermin dari belum tercermin dari praktik yang semestinya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua. Nanti nderek dipun cermati dari guru pamong maupun dari kepala sekolah. Nanti dalam memberikan nilai, berikan nilai yang objektif. Jangan jangan sungkan-sungkan nggih, Bapak Ibu untuk memberikan nilai yang objektif. Ini menjadi evaluasi dan refleksi bagi khususnya mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi pedagogik mereka. Dan juga untuk DPL pun serupa. Ini nyuwun tulung nanti dibimbing mahasiswa dalam penyusunan, kemudian dalam praktikum maupun dalam pelaksanaan secara keseluruhannya saja. Yang selanjutnya kami minta maaf apabila dalam koordinasi pelaksanaannya nanti kemudian sampai evaluasi serta penilaian barangkali ada mahasiswa kami atau perwakilan dari kami DPL atau perwakilan pimpinan yang eh, apa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik tutur kata maupun eh, perilaku kami. Selanjutnya, yang terakhir, kami berharap ini menjadi bahan untuk kita semua dalam meningkatkan kualitas dan mutu baik prodi PGSD maupun dari eh, sekolah mitra. Banyak sekolah mitra yang menginginkan untuk diterjunkan mahasiswanya ke sekolah-sekolah, tetapi untuk periode ini karena kuota yang terbatas, kami melibatkan Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bapak Ibu sudah kami pilih dan insya Allah dengan pelaksanaan ini semua akan mendapat manfaatnya. Mungkin itu saja dari kami dalam menyambut Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan nanti derek dari panitia bisa berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan, kemudian DPL bisa berkomunikasi lebih intens bersama pihak sekolah, baik itu kepala sekolah maupun guru pamong agar terlaksananya keterlaksanaan dari PLP 2 ini berjalan lancar seperti yang sudah direncanakan di awal. Baik itu mungkin saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agristo Bintang Aji Pradana MPD atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat menjadi motivasi dan bekal kita semua dalam pelaksanaan PLP 2. Beranjak kepada acara selanjutnya yaitu acara inti yaitu pemaparan teknis oleh Ibu Tria Mardiana MPD. Kepada Ibu Tria kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kaprodi PGSD Unima, Bapak Agristo Bintang Aji Pradana, yang terhormat Bapak Sekprodi, Sekretaris Program Studi PGSD Unima, Bapak Dr. Sukma Wijayanto. Di sini juga hadir selaku Kaleb Fakultas
kelas, Ibu Putri Meynita Triana, dan yang kami hormati Bapak Ibu selaku perwakilan dari pihak sekolah yang pada kesempatan siang hari ini menjadi perwakilan mitra PLP 2 bersama PGSD Unima dan Bapak Ibu dosen yang pada kesempatan hari ini hadir selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan para mahasiswa mahasiswi program PLP 2 PGSD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga salah satunya di hari Jumat yang cerah ini, insya Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu untuk bersama-sama bersilaturahmi, dan insya Allah akan diagendakan sebagai acara rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PLP. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya di sini Tria Mardiana selaku koordinator pelaksanaan PLP 2 di PGSD Unima. Izin nanti memberikan informasi, memberikan gambaran pelaksanaan PLP 2 ke depan selama kurang lebih 4 bulan. Ya. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu semuanya. Sebagai informasi, ya Ibu, jadi prodi kami saat ini alhamdulillah mendapatkan akreditasi unggul kembali, yang ini menjadi salah satu prestasi tinggi yang dapat kami raih untuk prodi PGSD Unima. Ini sebagai pengantar, kemudian eh, PLP 2 atau sebelum masuk ke gambaran pelaksanaan PLP 2, barangkali sudah ada mahasiswa-mahasiswi kami yang bersilaturahmi ke sekolah Bapak Ibu untuk mengantarkan surat izin dan memperkenalkan diri bahwa nantinya akan ada pelaksanaan PLP 2 di sekolah Bapak Ibu. Nah, sekolah-sekolah yang bermitra dengan kami pada pelaksanaan PLP 2 ini adalah sekolah-sekolah yang kami terima sebagai rekomendasi dari dinas, dan jumlahnya untuk tahun ini memang tidak sebanyak tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin sebagai informasi ada 20-an lebih sebagai mitra, tetapi pada periode ini karena ada beberapa mahasiswa yang sudah tergabung di program lain yang juga setara dengan versi PLP 2. Salah satunya adalah kegiatan program magang di sekolah. Itu barangkali Bapak Ibu Perso ada mahasiswa kami yang sudah terjun ke sekolah pelaksanaan magang itu juga eh, masuk bagian dari konferensi pelaksanaan PLP 2, namun dengan mekanisme yang berbeda. Nah, Bapak Ibu semuanya, PLP 2 atau pengenalan lapangan persekolahan untuk di periode kedua ini memang sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PLP 1. Mungkin dari beberapa sekolah mitra di sini sudah ada yang pernah menjadi mitra waktu pelaksanaan PLP 1 di periode lalu. Barangkali ada yang sudah, barangkali ada yang belum. Nah, untuk khusus di pelaksanaan PLP 2 ini memang secara waktu pelaksanaannya lebih panjang dari waktu PLP 1, karena kalau PLP 1 ini fokusnya mahasiswa masih di observasi. Kurang lebih pelaksanaannya sekitar 10 harian di mana mahasiswa mengamati secara langsung kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian mengamati kultur sekolah, kemudian bagaimana siswa belajar di kelas itu masuk ruang lingkup di PLP 1. Nah, untuk di PLP 2 ini adalah sebagai
kegiatan atau sebagai program, mahasiswa mulai mengasah kemampuan dan kompetensinya dalam mengajar di kelas. Nah, ada 3 ruang lingkup pelaksanaan PLP 2 yang akan terlaksana selama kurun waktu 4 bulan, yaitu mulai dari pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian implementasi kompetensi pedagogik, dan pengembangan diri peserta. Nah, untuk di pengembangan perangkat pembelajaran, nanti aktivitas dari kegiatan PLP 2 ini berupa penyusunan perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, kemudian ada LKPD, penilaian, kemudian nanti barangkali ada pengembangan media pembelajaran inovatif yang akan dihasilkan oleh para mahasiswa, kemudian diimplementasi kompetensi pedagogik, nanti ini ada kegiatan atau aktivitas wajib yang akan dilakukan oleh per individu mahasiswa peserta PLP 2. Yang pertama, para mahasiswa nanti akan minimal 2 kali mengajar secara terbimbing. Nah, mengajar terbimbing ini nanti para mahasiswa akan praktek mengajar di kelas dengan masih dalam bimbingan guru. Jadi ketika mahasiswa masuk ke dalam kelas, nanti guru masih akan membersamai, masih akan masuk untuk memantau, barangkali memberikan bimbingan arahan, atau ketika para mahasiswa mengajar dan diperlukannya evaluasi, masukan, atau mungkin arahan, harapannya Bapak Ibu guru dapat memberikan arahan dan bimbingan. Itu minimal 2 kali mahasiswa mengajar secara terbimbing. Kemudian yang kedua ini 5 kali mengajar mandiri. 5 kali mengajar mandiri ini berarti mahasiswa diharapkan bisa secara mandiri mengajar di kelas tanpa ada bimbingan di kelas atau dipantau atau dijaga atau dibimbing oleh Bapak Ibu guru pamong. Jadi mahasiswa tampil secara mandiri untuk mengajar dengan rencana pembelajaran berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dalam lingkup khususnya adalah guru kelas ataupun dari arahan guru pamong, dan juga kesiapan waktu dari mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah ujian mengajar 1 kali, di mana ujian mengajar 1 kali ini adalah mahasiswa tampil secara pribadi, kemudian nanti akan dinilai oleh pihak dosen selaku DPL dalam hal ini, dan guru pamong atau guru kelas yang ditunjuk sebagai penilai dari pihak sekolah. Jadi, harapan kami para mahasiswa secara kompetensi mengajar baik secara terbimbing, mandiri, atau performance akhir untuk menampilkan penampilan terbaiknya, semuanya bisa terpantau, terbimbing, dan bisa ketika mendapatkan evaluasi arahan bisa secara maksimal. Pada prinsipnya, untuk implementasi kompetensi pedagogik, ini adalah dari kegiatan PLP 2 memberikan kesempatan semaksimal mungkin kepada para mahasiswa untuk meningkatkan pengalaman, meningkatkan kompetensi, mengasah kemampuan dalam mengajar, baik itu secara penampilan, kemudian bahasa tubuh, gestur, volume suara, atau mungkin eh, ketepatan, kecekatan, atau bagaimana para mahasiswa menanggapi eh, bagaimana para mahasiswa menanggapi saat siswa dengan berbagai macam perilakunya di kelas. Jadi pada prinsipnya ini yang ingin kami latihkan dan ingin kami tanamkan sebagai pengalaman para mahasiswa sebelum nantinya berkesempatan dan melanjutkan impiannya untuk menjadi guru SD. Kemudian yang ketiga adalah di pengembangan diri peserta. Di pengembangan diri peserta ini, jadi selain para mahasiswa nanti berkesempatan untuk dapat
mengajar di kelas, nanti manakala Bapak Ibu guru juga berkesempatan memberikan pengalaman dalam sisi administrasi sekolah, mungkin di lingkup perpustakaan, kantor, pengawas ujian, koreksi, penerimaan rapot, barangkali ini kami berikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru. Karena kalau melihat timelinenya, barangkali nanti ada waktu-waktu di mana sekolah sudah mulai mendekati ujian semester. Jadi ketika para mahasiswa-mahasiswi kami dilibatkan dan selama ini masih di tenggat waktu pelaksanaan PLP 2, kami persilahkan. Karena kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sekolah barangkali itu menjadi kesempatan berharga juga sebelum mahasiswa benar-benar terjun langsung dalam dunia mengajar atau profesinya menjadi seorang guru. Dari tiga ruang lingkup ini dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para mahasiswa, kami dari pihak PGSD Unima atau pihak kampus memberikan atau eh, mengatur atau memberikan apa nggih, semacam tugas wajib yang harus dilakukan oleh para mahasiswa sebagai luaran atau produk akhir pelaksanaan kegiatan PLP 2. Yang pertama, terdokumentasinya perangkat pembelajaran, baik itu berupa modul, media, ataupun LKPD, atau perangkat pembelajaran lain yang digunakan saat mahasiswa praktek mengajar. Ini sifatnya individu, jadi para mahasiswa secara individu akan kami minta untuk mendokumentasikan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini ada video best practice mengajar dengan durasi 7 sampai 10 menit. Ini sifatnya juga individu. Luaran video ini untuk memperkuat sebagai bukti penilaian kami bagaimana performa para mahasiswa saat mengajar itu seperti apa. Di sini kami sebutkan video best practice supaya para mahasiswa benar-benar bisa tampil atau memaksimalkan kompetensi dan pengalaman mengajar mereka, baik yang didapatkan secara teoritis atau mungkin pernah terlibat mengajar di sekolah, baik itu dalam kegiatan yang diatur dalam sekolah atau mungkin di luar sekolah, begitu supaya bisa maksimal secara penampilan. Karena ini memang luaran menjadi poin-poin penilaian kami sebagai produk akhir penilaian PLP 2. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran inovatif secara individu. Media pembelajaran inovatif ini harapannya nanti untuk memaksimalkan dan memacu kreativitas para mahasiswa untuk ketika mengajar dapat juga menerapkan, menghasilkan media-media pembelajaran inovatif yang nantinya ketika media pembelajaran inovatif ini telah selesai dilakukan pada saat praktek mengajar bisa digunakan sebagai kenang-kenangan untuk nanti bisa digunakan oleh pihak sekolah. Begitu. Kemudian yang keempat adalah video kompilasi kegiatan. Ini kami minta juga yang ini sifatnya kelompok untuk kami dokumentasikan di YouTube Prodi sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dengan mitra luar sekolah. Jadi eh, kami nanti izin barangkali juga Bapak Ibu yang nanti akan ternyata masuk shootnya video dari kegiatan PLP 2 ini nanti kami juga mohon izin setelah pelaksanaan PLP 2 akan kami unggah juga di YouTube Prodi. Video kompilasi kegiatan kelompok ini nanti juga akan bisa Bapak Ibu validasi apa kesesuaiannya atau mungkin eh,
dari segi tampilannya atau mungkin Bapak Ibu nanti boleh memberikan masukan kepada para mahasiswa-mahasiswi kami karena kami akan meminta video kompilasi kegiatan ini untuk ditampilkan saat mahasiswa ditarik atau saat proses penarikan mahasiswa kembali untuk melanjutkan studinya. Jadi Bapak Ibu bisa mengamati, bisa melihat videonya barangkali ada bagian detik tertentu yang kayaknya dari pihak sekolah agak keberatan untuk bisa ditampilkan, nanti bisa memberikan notifikasi kepada para mahasiswa-mahasiswi kami supaya nanti para mahasiswa-mahasiswi kami bisa melakukan editing perbaikan sesuai dengan kesepakatan dan izin dari kedua belah pihak, baik dari kampus maupun dari sekolah. Kemudian yang kelima ini ada laporan akhir, ini sifatnya secara kelompok, ini untuk mendokumentasikan berbagai macam luaran yang sudah kami sampaikan kepada para mahasiswa. Sebagai informasi di awal, di hari Kamis kemarin kami sudah melakukan pembekalan kepada para mahasiswa sebelum diterjunkan di lapangan untuk apa saja yang harus mereka lakukan dan luaran apa saja dan berbagai macam peraturan dan acuan apa yang harus mereka jadikan pijakan supaya semuanya bisa terkontrol secara baik oleh kami. Kemudian yang keenam adalah les